Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku, hari ini Bu Muna akan mengajarkan kamu tentang akidah akhlak. Anak-anakku, silakan buka bab 6, yaitu tentang akhlak tercela, kufur, nikmat. Akhlak tercela itu apa sih? Jadi akhlak yang harus kita jauhi. Kenapa kita harus belajar akhlak tercela, Bu Muna? Kan disuruh jauhi, kok disuruh belajar? Iya, agar kamu tahu akhlak tercela itu apa saja ya. Kalau hari ini Bu Muna mengajarkan tentang akhlak tercela, kufur, nikmat, agar kamu tidak menjadi seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang akhlak tercela bukan berarti kita harus seperti itu, tapi agar kamu tahu, agar kita harus menjauhi akhlak tercela, kufur, nikmat. Kita tidak boleh seperti itu. Yang pertama, halaman 57. Silahkan dibuka buku paketnya. Sifat kikir atau pelit. Apakah kamu termasuk anak yang pelit? Nah, orang pelit itu susah untuk berbagi. Jadi kalau kamu nih, aku tuh pelit nggak ya? Coba kamu tanyakan dalam diri kamu, apakah kamu termasuk anak yang susah berbagi? Misalnya membagi permen atau meminjamkan pensil. Kalau kamu sulit, berarti tandanya kamu anak yang pelit atau kikir. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya nak. Karena kamu sudah belajar nih, kan sudah tahu nih, ternyata kalau kikir itu termasuk akhlak tercela. Jadi mulai besok, mulai selanjutnya kamu tidak boleh seperti itu lagi ya nak ya. Kalau bisa dihindari. 3 bahaya akibat sifat kikir. Lahirnya kejoliman. Maksudnya apa Bu? Orang cenderung merasa bebas melanggar hak orang lain dalam mencari harta, sehingga mereka mencuri dengan seenaknya. Gitu ya, nggak boleh nih ya mencuri. Misal mencuri pensil, mencuri penghapus, nggak boleh seperti itu ya. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Misalnya kalau kamu pelit, kira-kira ada nggak ya saudara yang mau main sama kamu? Nah, temen juga pasti nggak ada ya. Kalau kamu pelit, semua akan menjauhi kamu. Yang ketiga, melahirkan kejahatan. Jadi kalau kamu kikir atau pelit, maka kamu akan melahirkan kejahatan. Contoh seperti apa? Misalnya teman kamu kesal nih, kamu punya pensil banyak, cuma kamu nggak mau meminjam kan? Mungkin ketika kamu ke kantin atau kamu ke toilet, diambil tuh sama teman kamu. Misal cuma 1 sih, karena kesel banget teman kamu itu, ya Allah ini anak pelitnya kebangetan, dijailin lagi sama temennya. Nah itu namanya melahirkan kejahatan. Jadi tidak boleh seperti itu ya Nek ya. Kalau kamu bisa bantu, silakan bantu dengan semampumu. Bila tidak bisa membantu, ucapkan dengan kata-kata yang baik. Selain itu, orang yang kikir tidak percaya janji rezeki yang diberikan Allah. Ia hanya percaya pada melimpahnya harta dan tidak mau membaginya dengan orang lain ya. Jadi kamu tidak boleh seperti itu ya Nek ya. Dampak negatif sifat kikir. Kalau orang kikir itu nak akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu nih kayaknya kamu merasa susah terus, tandanya tuh kamu, apakah aku termasuk orang yang kikir atau pelit? Nah kalau kamu merasa susah bahagia, mungkin bisa jadi salah satunya itu kamu orang yang kikir. Akan dipandang rendah di hadapan orang lain. Misalnya seperti ini, misalnya kamu mau diajak main sama teman kamu yang pelit. Yuk kita main sama si A yuk. Enggak. Habis aku kalau main nggak pernah dikasih papa di rumahnya, nggak dikasih minum, nggak disuruh duduk. Nah misal seperti itu ya, nggak boleh seperti itu nah. Orang yang kikir akan tersiksa jiwanya karena selalu memikirkan bagaimana cara agar hartanya bertambah. Gitu ya, nggak boleh ya.
Harta milik orang kikir tidak bermanfaat. Jadi kalau kamu kikir itu tidak bermanfaat. Memiliki sifat kikir merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kamu kikir itu, apa sih kalau orang kikir itu? Kalau orang kikir itu anak jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi kalau kamu kikir itu dekat dengan neraka, jauh dari surga. Seperti itu ya. Kita harus menghindari sifat kikir, diantaranya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memohon ampun dan perlindungan dari nafsu dunia. Memohon agar dijauhkan dari kekikiran. Bersikap sabar dan sederhana, ya. Selalu bersyukur. Nah, anak-anakku bersyukur ya. Misalkan kamu punya uang berapapun, misalnya dibagi mama 5.000, alhamdulillah. Ya seperti ya, harus bersyukur ya. Harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Selanjutnya, harta kekayaan tidak dibawa mati. Nah, kalau kamu nanti sudah besar, sudah kerja, punya uang banyak, rumahnya bagus, mobilnya keren, tabungannya banyak di bank BCA, di bank BRI, di bank ini, di bank itu banyak, uang itu tidak akan dibawa mati, ya anak ya. Jadi kamu harus berbagi dalam tanda kutip yang hal-hal yang baik ya, misal untuk sedekah, untuk zakat, membantu orang miskin. Nah seperti itu ya. Selanjutnya, meyakinkan diri bahwa Allah tidak akan menjadikan mereka yang suka memberi menjadi miskin. Kalau kamu suka berbagi tidak akan menjadi miskin ya nak, tapi akan diganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Selanjutnya, kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Seseorang dapat dikatakan bersyukur jika hatinya meyakini bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah dari Allah. Jadi semua yang kamu punya, yang kamu miliki adalah dari Allah. Kufur nikmat adalah apa sih? Mengingkari kenikmatan yang diberikan Allah. Jadi kamu tuh tidak percaya kalau semua itu yang diberi oleh Allah. Contohnya apa? Misalnya kamu ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 4 ranking 1 terus. Ketika ditanya sama temannya, kamu kok ranking 1 terus sih? Bagaimana sih caranya? Ya iyalah, aku memang pintar dari sananya. Nah seperti itu. Padahal tuh ranking 1 itu atas pemberian Allah. Kamu dimudahkan ketika belajar ya. Salah satu seperti itu. Karena kamu kufur nikmat, bahwa kamu merasa ya iyalah aku tuh belajar terus dari pagi sampai malam, apalagi kalau ulangan aku baca 100 kali gitu. Nggak boleh seperti itu ya nih ya. Tenangnya kamu kufur nikmat. Padahal bisa aja tuh Allah ambil kepintaran kamu dalam sekejap. Misalnya kamu ulangan udah belajar 100 kali, tapi diambil sama Allah, lupa semua tuh di otak tuh nggak ada. Nah jadi kita nggak boleh kufur nikmat ya. Anak-anakku, kufur nikmat ini adalah perilaku tercela. Zaman dahulu tuh banyak loh orang-orang yang kufur nikmat. Contohnya yang paling terkenal, kisahnya siapa ya? Kisahnya Qarun, betul sekali. Qarun itu kenapa? Ada yang tahu? Hartanya banyak tapi tidak mau berbagi sama orang lain. Itu sifatnya Qarun, ya. Ada juga kisahnya Sa'labah. Kamu mau tahu kisah Sa'labah seperti apa? Yuk kita lihat tayangan video berikut. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Khatib. Dia merupakan sahabat yang tergolong miskin. Saking miskinnya dia hanya memiliki selai kain yang digunakan bergantian bersama istrinya. Suatu hari selesai sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, Sa'labah tergesa-gesa pergi tanpa berdoa. Lalu dia pun ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya hanya punya selai kain. Setelah saya selesai sholat, istri saya di rumah sedang menunggu kain ini untuk digunakannya. Doakan saya ya Rasulullah agar Allah memberi rezeki harta kepada saya, ucap Sa'labah kepada Rasul yang setiap waktu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sedikit tapi engkau syukuri lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak kuat menerimanya, sabda Nabi kepadanya. Di lain waktu, Sa'labah memberanikan diri untuk mendoakan Nabi untuk kedua kalinya, namun Nabi lagi-lagi menolaknya.
Salabah kemudian datang ketiga kalinya dan meminta Nabi mendoakannya agar diberikan rezeki harta. Demi Allah yang telah mengutusmu, jika aku diberikan rezeki, akan aku berikan kepada siapa saja yang berhak menerimanya, kata Salabah. Nabi pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sahabatnya itu diberi rezeki harta oleh Allah. Mula-mula Salabah diberi seekor kambing oleh Nabi dan kemudian dipelihara. Kambing itu berkembang biak sehingga Salabah memiliki banyak sekali kambing untuk diternak. Bahkan saking banyaknya, dia harus menjauh dari Madinah untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Salabah yang dulu selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kini hanya sempat menunaikan sholat sepekan sekali saat pulang ke Madinah. Kambing yang semakin banyak membuatnya bahkan suatu ketika tak bisa ke masjid untuk sholat, meskipun sepekan sekali. Suatu ketika Nabi teringat dengan Salabah. Dia menanyakan kepada sahabat yang lain perihal Salabah yang tak pernah datang ke masjid. Mendengar cerita dari para sahabat, Nabi bersabda, "Celakalah Salabah." Suatu hari Nabi mengutus 2 orang untuk datang kepada Salabah. Mereka diutus untuk meminta zakat harta yang dimiliki oleh Salabah. Setelah menerima surat yang dibawa 2 utusan itu, Salabah membacanya. "Ini semacam pajak ya, nanti saya akan pikir-pikir dulu," ujar Salabah yang kemudian meminta 2 utusan itu pulang tanpa diberikan apapun. Mendapat laporan dari utusan Nabi, kemudian bersabda, "Celakalah Salabah untuk kedua kalinya." Allah kemudian berfirman menurunkan ayat taubat terkait peristiwa tersebut. Ketika Nabi membacakan wahyu yang diturunkan Allah tersebut, ada seorang kerabat Salabah yang mendengarnya. Dia pun memberitahukan kepada Salabah yang tak berselang lama, sahabat yang dulu selalu bersolat berjamaah dengan Nabi di masjid itu, kemudian datang dengan membawa sedekah hartanya. Namun Nabi menolak menerima zakat yang diberikan Salabah karena dilarang oleh Allah. Salabah kemudian datang kepada Abu Bakar, Utsman, dan Umar, namun mereka juga menolaknya. Salabah meninggal pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku sudah lihat tayangan videonya Salabah? Coba ada yang bisa nggak ya cerita tentang video Salabah tadi? Iya, jadi Salabah itu awalnya itu seorang yang miskin, sahabat Rasulullah yang miskin. Lalu tiba-tiba jadi kaya, bagaimana ceritanya Bu Muna? Iya, Salabah itu minta didoakan oleh Nabi Muhammad agar menjadi kaya karena Salabah sudah bosan miskin. Tapi emang Nabi Muhammad bilang apa ke Salabah? Tahu nggak ya? Jadi Nabi Muhammad tuh mengingatkan agar Salabah mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah, ya Naya. Tapi Salabah tetap aja minta didoakan agar menjadi kaya. Setelah itu Nabi Muhammad mendoakan Salabah dan diberi seekor kambing. Lalu kambingnya berkembang biak jadi banyak. Setelah dia kaya, apa yang dilakukan? Sholat sudah mulai ditinggalkan. Kambingnya tambah banyak lagi. Sudah tidak sholat Jumat, sudah tidak mau bayar zakat, jadi ngurus ternak aja seperti itu. Kalau kamu mungkin nanti tidak seperti Salabah ya Nah ya, mungkin ada di antara kamu nanti tuh ceritanya bukan seperti Salabah, tapi mungkin kelakuannya sama seperti Salabah, yaitu ketika kamu sudah punya harta banyak, sudah tidak sholat, tidak mau zakat. Nah kamu nggak boleh seperti itu ya Nah ya. Kamu kan sudah belajar tentang Salabah. Oh iya, Salabah itu dulu awalnya tuh nggak punya apa-apa, ketika sudah kaya dia tidak sholat, tidak mau berzakat. Kamu tidak boleh seperti itu ya. Lalu setelah dia menjadi kaya, ya hartanya sudah banyak, kambingnya sudah banyak, dia kan tidak mau tuh berzakat. Setelah dia tahu tuh ternyata Allah itu menurunkan sebuah surat untuk Salabah, ya. Lalu apa yang dilakukan Salabah? Salabah menyesal, akhirnya dia tuh mau mengeluarkan zakat. Tapi Rasulullah tidak mau karena sudah diperintahkan oleh Allah bahwa zakat Salabah sudah tidak diterima lagi. Nah seperti itu ya Nah ya. Nah ujubillah min dzalik ya. Jadi kalau kamu sudah kaya nih, walaupun kamu belum kaya, sudah kaya apalagi harus berzakat. Ibadah tetap dikerjakan, tidak seperti Salabah ya Nah ya. Hikmah dari kisah Salabah. Salabah adalah orang yang kufur nikmat. Kalau kamu jangan ya Nah ya, kalau sudah kaya, sudah besar nggak boleh seperti itu ya.
Selain lupa untuk beribadah, Sa'labah juga enggan membayar zakat. Sa'labah termasuk orang yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak menyadari bahwa atas kehendak Allah Sa'labah menjadi orang yang kaya, dan di balik kekayaan itu adalah kewajiban untuk membayar zakat. Sa'labah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Oke anak-anak, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang muslim harus menjauhi sikap tercela. Seperti apa contohnya hari ini? Kikir dan kufur nikmat. Sekarang kamu sudah belajar seperti itu ya nak, sudah belajar tentang kikir, sudah belajar tentang kufur nikmat. Jadi agar kita hindari ya perbuatan seperti itu. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih ya anak-anakku sudah menyaksikan video Bu Muna. Setelah selesai ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.